Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Paskah. Tahun ini kita merayakan Paskah dalam situasi yang kurang begitu baik. Merebaknya wabah corona di mana-mana, termasuk di Indonesia, menuntut kita untuk melakukan ibadah secara online. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, di mana kita bisa merayakan Paskah di dalam gereja. Tahun ini kita terpaksa untuk merayakan Paskah di rumah kita masing-masing. Tidak apa-apa, walaupun kita beribadah secara online, saya yakin dan percaya Tuhan hadir di dalam ibadah-ibadah kita. Dalam hari yang spesial ini, saya ingin berbagi suatu berita yang penting. Berita Paskah. Paskah berarti sesuatu yang terburuk, sesuatu yang terberat telah berhasil diatasi, telah berhasil dilewati, telah berhasil dilalui. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuktikan hal tersebut. Tahukah saudara, kematian adalah problem yang terpelik, problem yang tersulit yang pernah dihadapi oleh manusia. Dan kini sesuatu yang tersulit, sesuatu yang terberat itu telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti apa, saudara-saudara sekalian? Itu berarti bahwa kita memiliki pengharapan. Jikalau sesuatu yang terburuk, jikalau sesuatu yang terberat itu telah ditaklukkan, berarti sesuatu yang kurang dari itu. Entah itu apapun kesulitan yang kita hadapi, yang terkait dengan wabah corona, kita percaya bahwa kita akan diberi kekuatan untuk melewatinya. Saudara-saudara yang terkasih, sebarkanlah berita baik ini, sebarkanlah berita kemenangan ini, sebarkanlah berita bahwa kita orang-orang percaya punya masa depan yang cerah, dan masa depan itu namanya adalah pengharapan. Selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada pada saat ini, biarlah tidak akan membatasi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Dan terlebih dahulu kami mau mengucapkan selamat Hari Paskah kepada kita semua jemaat Tuhan, baik jemaat GSJ Elroy ataupun siapapun kita yang datang bergabung di dalam ibadah online ini. Kami mengucapkan selamat Hari Paskah. Dan kita percaya senantiasa bahwa di dalam kebangkitan ada kuasa. Dan kebangkitan itu hidup di dalam setiap orang yang percaya bahwa anak Allah itu telah bangkit. Karena itu jemaat Tuhan, mari pada saat ini kita angkat iman kita lewat pujian dan penyembahan kita. Sebab Dia Allah yang senantiasa memberi kita pengharapan di dalam situasi keadaan apapun. Biarlah kita akan terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Sebab Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Haleluya. Haleluya. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu anak raja. Sebab Engkau Allah yang bangkit. Engkau sanggup menaklukkan segala kuasa kejahatan yang ingin menghalangi setiap umat manusia datang kepadamu. Berkaryalah pada saat ini Roh Kudus. Kami mau menyembah-Mu. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau Juru Selamatku. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus.
Yesus. Beri tepuk tangan sorak-sorai dimanapun engkau berada. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap, yang mulia bangkit, bertata selamanya. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat iman percayamu. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama. Nyatakan jemaat Tuhan. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Kuasa yang sama yang mengalahkan maut hidup di dalam kita. Kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari kubur ada di dalam kita. Kuasa kebangkitan hidup di dalam kita. Terimalah kuasa, terimalah kuasa, terimalah kuasa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau hidup, kami percaya ada hari esok Tuhan. Kami tidak takut apapun terjadi dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu bahwa kami adalah anak-anak surga. Identitas kami adalah anak-anak raja. Karena itu kami terus maju dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Sebab Dia raja atas segala raja. Mari kita muliakan Dia di tempat kita berada. Haleluya. Yes. Mari bertepuk tanganlah. Menari di tempat engkau berada, berdirilah. Muliakan Dia. Haleluya. Bersama-sama Tuhan, keluarga kami nyatakan Engkau Raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah
raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Yes, haleluya. Bersyukurlah jemaat Tuhan kepadanya. Yes, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Bertepuk tangan jemaat Tuhan, menari bersuka cita, sebab Kau Raja. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyhurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Bertahtalah Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Hey, serukan haleluya. Tuhan berkuasa. Biarlah Dia datang dan bertahta dalam kehidupan kita umat Tuhan. Amin. Haleluya. Datanglah Tuhan, bertahtalah, sebab kami siap Tuhan. Haleluya. Yes. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Ini seruan kami Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan belenggu. Dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Yes Tuhan, belenggu dipatahkan,
Engkaulah pemilik kehidupan Tuhan. Yes. Haleluya. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Satu hati katakan, kami rindukan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan puji percaya, belenggu dikatakan. Yes, Tuhan, nyatakan, great is our God. Haleluya. Besar Engkau Allahku, besar Engkau Yesus. Haleluya. Nyatakan kebangkitan Tuhan. Hey. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Mujizat dinyatakan. Mujizat dinyatakan. Kebangkitan dinyatakan Tuhan. Dalam iman kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta mata hati dan imannya Tuhan, mata jasmaninya Tuhan Engkau celikan Tuhan oleh kuasa-Mu yang ajaib ya Allah. Haleluya. Haleluya. Biarkan kuasa itu membangkitkan iman kita. Jemaat Tuhan, dimanapun engkau berada, rasakan kuasanya mengalir. Rasakan kuasanya mengalir, memenuhi hidupmu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicerikan, perbuatannya baik. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta dicelikan, perbuatannya bagiku. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari maut. Haleluya Tuhan.
masuk ke sungai, di sana dosaku ditebus dengan kasih surgawi. Dia selamatkan dan kini ku kan bangkit hidup dalam kasih-Nya, nyanyi pujian keselamatan. Yesus telah bebaskan. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari mati. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit. Hosana, Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari mati. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, 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 Yesus bangkit dari mati. Haleluya, kibarkan banjir. Haleluya, nyatakan Hosana, Hosana. Kibarkan banjinya, kibarkan banji kemenangan, kebangkitan. Haleluya. Sing Hosana. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari mati. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari mati. Haleluya, Yesus bangkit mengalahkan maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yesus bangkit mengalahkan maut. Dan kami percayakan kehidupan kekal. Sebab kami tahu hidup kami hanya sementara di dalam dunia ini. Dan kami percayakan kehidupan yang kekal, di mana tidak ada kesusahan, di mana tidak ada ratap tangis, di mana tidak ada sakit penyakit. Kami percaya di dalam kekekalan dan kebangkitan akan ada sukacita yang kekal, di mana kami hidup di dalam kedamaian yang penuh bersama dengan anak domba Allah. Hosana, Hosana. Kami percaya Tuhan, hidup kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Karena itu kami ingin tetap teguh di dalam iman. Kami mau terus menjaga dan mengerjakan keselamatan kami. Berkati firman-Mu yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Pakai mulut lidah hamba-Mu menjadi berkat bagi siapapun Tuhan
yang mendengarkan berita firman Allah pada saat ini. Kami percaya Tuhan, semua orang akan dilawat ketika percaya akan kuasa daripada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat GSJ Elroy Grogol, di mana saja Anda berada. Yang saya hormati juga Bapak Ibu, adik-adik kita yang masih kecil di rumah, boleh lihat tayangan online ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini saya akan berbicara dengan topik All About You. Semua tentang engkau. Sehubungan dengan hari ini adalah hari Paskah, peringatan kemenangan Tuhan Yesus dalam mengalahkan maut. Maut tunduk di bawah kaki Yesus. Dia bangkit, dia hidup, dialah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Beri tepuk tangan bagi Yesus Kristus semua. Haleluya. Sebab itu kita punya pengharapan untuk hari esok. Selama kita tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam kita, maka kita sekarang dengan iman kita boleh berkata, kita sekarang bisa memiliki hidup kekal melalui iman kepadanya. Dan kita pun juga dapat ditebus dosa kita. Dan Dia telah membayar hukuman dosa dari semua orang yang percaya kepadanya. Untuk mewujudkan pengharapan jadi kenyataan, maka dalam menjalankan hidup kita, kita harus menempatkan Yesus Kristus di tempat yang utama di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, apa yang kita buat semua adalah tentang Dia, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul All About You Yesus, seperti tadi saya katakan. Namun, ada baiknya kita berdoa sejenak. Bapa di surga, sebelum kami boleh membaca firman Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan kelayakan kepada hamba, untuk hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah kiranya urapan anugerah-Mu juga mengiringi jemaat Elroy di mana saja mereka berada, sehingga mereka pun punya sukacita seperti hamba dan kami semua. Orang percaya kepadamu, Tuhan anugerahkan sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, dan amin. Mari kita lihat dalam Mazmur 73 ayat 21 sampai dengan 28 yang ditulis oleh Asaf. Namun karena waktu, maka saya akan ambil satu ayat untuk fokus kita pada hari ini yang saya akan baca di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-25 yang bunyinya seperti ini. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam Mazmur 73 ayat 1 sampai dengan 28, Asaf menuliskan kisah bagaimana seorang anak Tuhan yang bergumul untuk hidupnya serta menaruh pengharapan kepada Allah. Bukankah kita juga sedang bergumul untuk mengharapkan bahwa situasi kondisi yang buruk ini cepat berlalu daripada kita? Dan kita bisa melihat bagaimana Asaf merasakan di dalam kehidupannya waktu dia bergumul. Di dalam ayat 21 berkata, ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Tapi sementara dia sedang bergumul, Bapak Ibu saudara sekalian, karena dia berfokus kepada Tuhan dan semua hidupnya di dalam Tuhan, maka dia punya pengharapan. Dan inilah pengharapannya. Pengharapannya yang kita bisa lihat dalam ayat yang ke-23, Mazmur 73 ayat 23 berkata, tetapi aku tetap dekat di dekatmu. Apa arti dekat denganmu? Ini mempunyai arti Allah telah memilih
kepada Asaf untuk bergaul secara intim dengan mereka yang mengandalkan Tuhan. Demikian pula kita. Waktu kita mulai dekat kepada Tuhan, itu bukan berarti kegiatan kita semua, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kita meresponi kasih Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan Dialah terlebih dahulu memilih kita. Dan kemudian kita responi kasihnya. Dan kita boleh hidup intim dengan Dia. Karena dekat dengan Allah akan terjadi pada Asaf. Yang pertama, Tuhan memegang tangan kananku, dia berkata. Dia pun juga akan memegang tangan kananmu, Bapak Ibu. Pada waktu engkau dekat kepada Dia. Ada nasihat untuk bagaimana menghadapi dan mengangkat aku dari masa sukarnya hidup ini. Aku dibawa dan menikmati kemuliaan Allah. Alkitab berkata dalam sisi lain, kemuliaan Allah berbicara adalah kekuatan, kuasa dari Yesus Kristus, dari Allah. Dan juga berbicara mujizat-mujizatnya terjadi, terobosan-terobosan yang supranatural terjadi pada waktu kemuliaan Allah hadir di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu sebabnya pusatkan Yesus dalam kehidupanmu yang terutama. Maka hadirat kemuliaan Allah akan ada pada Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh sebab itu Asaf berkata di dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, engkaunya huruf besar. Tidak ada yang kuingini di bumi. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara punya iman dan deklarasimu bahwa tidak ada tempat yang lebih indah dan nikmat selain engkau ada dekat dengan Allah? Allah Maha Hadir. Dia datang kepada Anda setiap pagi dengan rahmat yang selalu baru. Tetapi kenalkah saudara suara Tuhan yang sedang memanggil dan membawa rahmat itu kepada saudara? Bapak Ibu kekasih Tuhan yang saya kasih dan saya hormati. Jemaat Elroy di mana saja Anda berada. Kalau kita membicarakan tentang Tuhan, artinya meyakinkan kita bahwa kehadirannya senantiasa bersama kita. Oleh sebab itu, Tuhan berkata jangan sembarangan untuk berkata dengan kata Tuhan. Sehingga kita memosisikan Tuhan di pusat hidup kita waktu kita berbicara Tuhan dengan iman. Banyak orang Kristen yang menganggap bahwa Tuhan hanya sekedar alat untuk memenuhi kebutuhannya. Seharusnya orang percaya menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Baik di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan, bisnis, atau sedang menghadapi masa-masa sukar seperti ini. Atau dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Terlebih khususnya pada waktu masa sukar yang sedang kita hadapi. Kita sedang berhadapan dengan wabah corona. Justru kita harus tetap Yesus dalam kita. Seperti Asaf yang ia tuliskan dalam Mazmur 73 ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini. Itu berarti bahwa kemana saja Asaf pergi, dia inginkan Allah beserta dengan dia. Dan Asaf ingin Asaf itu berada di sisi dia. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah saudara rindu selalu berada di sisi Tuhan? Tuhan Maha Hadir. Dia mengasihi Anda. Dia mau ada di sisimu. Tapi apakah engkau mau selalu berada di sisi Tuhan di dalam situasi, kondisi apapun juga? Jadi dengan demikian Asaf menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidupnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sangat penting kita memiliki prioritas Bapak Ibu. Apabila seseorang tidak memiliki prioritas, maka dia tidak tahu mana yang lebih dulu harus dikerjakan, mana yang kemudian dan kemudian. Tapi apabila kita memiliki prioritas di dalam kehidupan kita, maka kita tahu mana yang lebih dulu kita kerjakan. Dan selanjutnya. Oleh sebab itu prioritas itu sangat penting. Karena prioritas akan menentukan bagaimana seseorang mengatur waktu. Menentukan pilihan dari apa yang didengar dan dipelajari. Dan apa yang dikerjakan. Khususnya dalam menghadapi wabah corona ini dan sesudahnya yang akan mengancam perekonomian dunia.
alias resesi akan terjadi. Oleh sebab itu kita harus punya prioritas. Ketika orang percaya menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupannya, maka Tuhan Yesus menjadi prioritas dalam hidupnya. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila kita ingin menjadikan Tuhan Yesus benar-benar sebagai pusat kehidupan kita. All about you. Semua tentang Allah. Yang pertama, sadar. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan Yesus. Seperti ayat 22 berkata, kesadaran bahwa kita manusia yang memerlukan Tuhan untuk menjalani kehidupan dalam menghadapi situasi yang sulit dan rawan untuk tertularnya wabah atau akan menghadapi pekerjaan yang sukar yang akan kita hadapi setelah musim ini. Oleh sebab itu kita perlu seorang penasehat yang ajaib, yaitu Yesus Kristus. Kita perlu hikmat yang datang daripada Allah. Dan yang pasti kita perlu firman yang keluar dari mulut Allah, yang diwahyukan, diinspirasikan kepada gembala-gembala, penginjil-penginjil dan pekerja-pekerja yang diperkenan oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, jangan pernah bosan untuk mendengarkan khotbah, jangan pernah bosan untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah undur dari iman kepada Kristus Yesus. Yang kedua, sadar bahwa segala sesuatu hanya milik Tuhan. Sadar bahwa segala sesuatu hanya milik Tuhan. Dia berdaulat atas semua ciptaan dan kejadian di muka bumi ini. Seperti ayat yang ke-27 pun berkata seperti ini. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Perhatikan dengan jelas bahwa orang yang tidak sadar bahwa Tuhan adalah pemiliknya dan dia berbuat sebenar-benar, dia akan binasa. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Rindukah engkau lepas dari segala kepahitan dan ketakutan? Pusatkan Yesus di dalam kehidupanmu yang utama. Yang ketiga, sadar bahwa Dia Maha Kuasa. Ia adalah pencipta alam semesta dan juga pencipta manusia yang penuh kuasa dengan kekuatan dan kuasa. Ia sanggup membela Anda. Ia sanggup untuk melindungi Anda. Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun engkau berada. Dengan demikian Tuhan Yesus bukan hanya sekedar pribadi atau pemimpin agama, tetapi sebagai pemilik manusia. Ia bersedia membela orang yang percaya dan berlindung kepadanya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kata-kata ini saya kutip dari Mazmur 91. Tetapi dengan syarat dan kita sadari, maukah kita berlindung di bawah kepaknya, sayapnya yang kuat. Yang keempat, Tuhan adalah harapan dan masa depan kita. Tuhan adalah harapan dan masa depan kita. Inilah yang memberi semangat dan kekuatan bagi kita untuk terus melanjutkan kehidupan yang melekat dan mengasihi Dia. Sebab Dialah pusat hidup kita. Bapak Ibu, Tuhan masih memerlukan Anda untuk memberitakan Injil kemana saja dia berada. Untuk memberitakan bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup. Maka ada hari esok bagi kita. Kita punya harapan untuk kita boleh masuk dalam kehidupan kekal bersama Dia di surga. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 73 ayat 24
26 berkata, tambah 24 berkata, dia bersedia menjadi penasehat. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, kata Asaf. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ayat 25 berkata, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ayat 26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Artinya, badan jasmani boleh surut, keadaan ekonomi boleh goncang, semua keadaan ekonomi boleh goncang, dunia boleh goncang. Tetapi dengar, Alkitab berkata bagi mereka yang melekat, bagi mereka yang mengutamakan Yesus, menempatkan Yesus yang utama dalam kehidupannya, maka ia tidak akan tergoncangkan. Karena Allah yang memiliki bumi dan semuanya yang maha kuasa tetap berjaga dan melindungi engkau, sehingga engkau tidak tergoncangkan. Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dapatkah saudara berkata amin? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akhirnya sebagai kesimpulan daripada khotbah saya pagi hari ini, jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat atau sentral hidup kita. All about you. Semua kebutuhanmu pasti akan ditukupi. Ini adalah janji Tuhan. Apa sekarang yang Anda butuhkan? Kesehatankah? Perlindungankah? Perlindungan untuk ekonomimu, untuk kesehatanmu, bisnismu dipulihkan, rumah tanggamu perlu kasih, sukacita, damai, sejahtera. Bagaimana caranya? Jadikan Tuhan Yesus sebagai pusat hidupmu. All about you. Mari sama-sama katakan 1, 2, 3. All about you. Semua tentang Yesus. Sadarlah. Keadaan getir yang terjadi di sekitar kita. Tuhan sangat tahu keadaan ini. Bukan dia tidak tahu. Dia tahu. Bahkan sesungguhnya kalau engkau bisa membaca hati Tuhan, dia mau jadi pembela dan penuntun bagi orang yang berlindung pada dia yang maha tinggi. Dan mau bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dan selalu menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat hidupnya. Dia menjadi pembela. Dan dia menjadi pahlawan perangmu. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Lihatlah. Keadaan getir yang menakutkan. Yang terjadi di sekitar kita. Adalah sebagai media pertumbuhan yang menjadikan kita kuat dalam iman dan mengasihi Dia. Dan semakin merindukan Tuhan dan menikmati kasih-Nya. Keadaan yang getir yang kita alami sekarang. Saya berdoa, biarlah ini bukan hal yang menjadi menakutkan kita, tetapi perlu waspada. Allah katakan, berjaga-jaga, waspadalah. Supaya kita dapat menceritakan segala pekerjaannya, kasih-Nya besar dan hebat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekali lagi. Keadaan getir yang kita hadapi ini akan menjadi sebuah media bagi orang yang ada dalam Yesus. Supaya kita semua boleh belajar dan bertumbuh. Iman kita semakin kuat. Rasa takut akan Tuhan. Rasa meresponi kasih Allah yang begitu besar kepada kita semakin kuat. Supaya apa? Pemazmur 74 ayat 28 berkata, sebagai penutup, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Kiranya kalimat ini menjadi deklarasi dan kerinduan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Bahwa melalui masa-masa yang kita sedang lewati ini. Mungkin dia rasa khawatir, takut, getir. Tetapi dengar, Asaf mempunyai iman dan pengharapan. Dia berkata dan dia deklarasikan. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah. Supaya apa? Supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini yang Allah mau dari kita. Supaya apa yang kita alami, kita bisa menceritakan kepada semua orang akan kehebatan kasih-Nya, akan besarnya kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, itu sebabnya mari
Jadikan Yesus, tempatkan Yesus yang utama dalam kehidupanmu. All about you. Semua tentang engkau. Kalau engkau bisa membuat Yesus menjadi tempat yang utama dalam kehidupanmu. Segala sesuatu apa saja yang kau kerjakan, semua ada hubungannya dengan Tuhan. All about Jesus. Lord Jesus, the Savior. Maka saya percaya Tuhan akan menolong engkau dan memberkati engkau. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Diberkatilah engkau. Yang mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan dan melakukannya. Tuhan menyertai engkau. Allah Immanuel. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan. Sebagai refleksi dan meresponi kasih Tuhan yang begitu besar. Mari kita angkat satu pujian. Bahwa Yesus Kristus Tuhan. Dan hanya kepadamu aku pandang kemuliaan itu hadir dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Jesus. Yes Lord. Ku memandang hanya kepada kemuliaan-Mu. Sebab Engkau imam besar aku. Kaulah pemilik hidupku. Yesus Kristus Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian Bapak Ibu yang di rumah. Sujud. Kita mau sujud di hadapan tahta-Mu. Dan kita mau taklukkan seluruh hidup kita dalam tangan Yesus sebagai penebus. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Mari angkat tanganmu, akui dan beri segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Jesus. Tuhan ku tinggikan yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, menghormat bagiku. Maka jiwaku, yes, sama jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Oh, oh, oh. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, apabila engkau ada masalah dan engkau merasa takut dan getir hatimu, kau bimbang dan khawatir, panggil nama Yesus. Serukan nama Yesus. Dia telah menang, dia bangkit dan dia hidup. Dia ada, matanya menjelajah ke seluruh ujung bumi. Matanya menjelajah kepada setiap orang-orang yang percaya dan melihat engkau, dan dia akan menolong engkau. Katakan, hanya oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Engkau yang memiliki hidupku. Itu
Itu sebabnya aku serahkan seluruh jiwa raga hidupku kepadamu Yesus. Kami sujud di tapan tahtamu. Dan kami mau taklukkan seluruh hidupku kepadamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Oh, datanglah kuasa-Mu, datanglah kemuliaan-Mu Tuhan. Hampiri di tiap rumah tangga jemaat Al-Roy Gereja Grogol Tuhan. Berikan dia kekuatan Yesus, berikan dia keberanian untuk berhadapan dengan keadaan ini. Beri dia hikmat, tuntun mereka Tuhan, dan sembuhkan mereka. Karena kami percaya tidak ada lagi sakit penyakit yang boleh menerpa orang percaya, dan menempatkan Yesus yang utama dalam kehidupanmu dalam nama Jesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kau sempurna, agunglah karya-Mu. Yesus Bapak Ibu, kasih Tuhan di mana saja engkau berada. Apabila hari ini engkau merasa barangkali engkau memiliki rasa khawatir, engkau memiliki rasa mungkin tidak tahu apa yang harus diperbuat. Pagi hari ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin engkau kurang enak badan ataupun bingung masa ke depan. Ekonomimu merasa bimbang dan bingung karena keadaan situasi ini. Percayalah, Allah mau menjadi pembela engkau. Percayalah, Dia mau menemani engkau. Dan Dia mau menjadi Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi dengan hebat bagi engkau. Taruhlah tangan kanan di dadamu atau tangan kirimu. Yang satu engkau boleh angkat tanganmu. Dan aku berdoa, Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang diangkat, di mana saja mereka berada. Saya berdoa di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kalau ada mereka kurang sehat, engkau berkata oleh karena bilur-bilurku engkau telah menjadi sembuh. Terjadilah kesembuhan dalam nama Jesus. Mungkin juga mereka merasa takut dan bimbang akan keadaan situasi yang pahit getir ini. Tapi Tuhan kau berkata, janganlah takut hai anakku karena aku menyertai engkau. Di dalam nama Yesus Tuhan, kemenangan sudah engkau berikan. Maka kami berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Karena engkau turut bekerja bersama-sama dengan orang yang berseru-seru kepadanya. Di dalam nama Yesus, terima kemenangan dari Allah. Dia pahlawan besar bagi hidupmu. Dalam nama Yesus, rumah tanggamu perlu damai sejahtera. Tuhan adalah Raja Damai. Dia mau datang buat engkau. Dalam nama Yesus, Raja Damai akan hadir dalam kehidupanmu. Damai sejahtera akan diberikan kepadamu. Damai sejahtera yang Tuhan berikan tidak sama dengan damai sejahtera yang dunia berikan. Allah penuh kuasa, Dia sempurna. Dalam nama Yesus, damai sempurna dari Yesus Kristus mengalir dalam kehidupanmu. Anak-anakmu semuanya terima. Aku lepaskan dalam nama Yesus, terjadilah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siang Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan menyertai dan doa saya menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan hari Paskah ini saya mengucapkan selamat hari Paskah. Hari kemenangan buat orang yang percaya bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari beri tepuk tangan. Ya, yang banyak, yang 1 menit di hadapan Tuhan beri tepuk tangan. Kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.
Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita jemaat Tuhan GSJ Elroy dimanapun kita berada, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Semua tentang Tuhan di dalam kehidupan kita, jangan pernah khawatir. Firman Tuhan sudah meneguhkan kita. Terima kasih kepada hambanya Pendeta Edi Suharsa yang sudah menyampaikan kebenaran kepada Tuhan. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan dimanapun kita berada, katakan selamat Paskah kepada saudaramu, seisi rumahmu, biarlah merasakan kuasa di dalam kebangkitan. Amin. Baik, puji Tuhan. Dan pada saat ini juga saya ingin menyampaikan kepada jemaat Tuhan, jika kita ingin memberikan persembahan syukur kita, mari jemaat Tuhan ataupun perpuluhan, pada saat-saat ini mungkin bisa melalui transfer ke rekening atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah BCA dengan nomor 268-302-8517. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang berikan jemaat dengan tulus hati. Dan mari pada saat ini jemaat Tuhan, saya undang kita mengambil posisi baik itu kita mau bersujud, mau berdiri di tempat kita berada masing-masing. Percaya kuasa kebangkitan ada dalam kita. Dan ketika kita menaikkan doa kita dengan penuh kerinduan, percayalah Tuhan mendengar. Tuhan pasti menjawab. Mari pada saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Nyatakan di hadapan Tuhan, hatiku rindu ya Tuhan, melihat kemuliaan-Mu. Injil-Mu dinyatakan Tuhan. Di saat-saat mungkin sulit, tapi kami percaya kasih yang tulus dari Kristus akan dinyatakan sekarang ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Sekali lagi nyatakan Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kami mengangkat tinggi panji-Mu Tuhan. Setiap umat yang percaya, setiap anak-anak Tuhan berdoa, berseru, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau-lah Tuhan, Engkau-lah Tuhan, Engkau-lah Tuhan, Engkau-lah Tuhan. Jesus, Jesus. Ya Rabba Shikarabashe. Utara, timur, barat, selatan. Kami berdoa Tuhan, Roh Kudus, jaga, jaga semua, jaga umat
Kami proklamirkan hari ini, Haleluya. Yesus yang sudah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan dunia. Dia yang ada dan hadir dalam kehidupan orang percaya. Kami akan tetap berdiri teguh, menjadi terang-Mu Tuhan, membawa terang, membawa pengharapan dimanapun kami berada. Pengharapan itu akan terus tumbuh di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan. Berdoa untuk bangsa Indonesia. Berdoa untuk Bapak Presiden. Segenap jajaran di dalam pemerintahan. Berdoa di dalam nama Yesus. Urapi Tuhan mereka sebagai alat di tangan-Mu. Mereka tidak mampu. Kami hanya berdoa. Hikmat yang daripada Allah memampukan mereka mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk bangsa dan negara kami ini. Berdoa untuk penuaian besar di seluruh bumi. Inilah waktunya. Inilah waktunya jemaat, anak-anak Tuhan, ketika bersatu bersehati, maka Tuhan akan menarik orang-orang datang kepadamu. Kami berdoa Tuhan, melalui hal-hal yang kami sudah lalui pada hari-hari ini, kami tahu ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan untuk bumi ini, untuk setiap ciptaan Tuhan. Engkau akan bekerja, Engkau akan melawat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat dan kami akan menjadi kuat di dalam kekuatan-Mu. Bangkitlah iman kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Juga secara khusus untuk tim medis Tuhan, kami mengingat mereka yang bekerja siang dan malam tidak henti tanpa lelah. Kami berdoa kekuatan daripada Tuhan, kekuatan supranatural mereka akan rasakan dan terima di dalam nama Yesus Kristus. Kami yang bersehati mengatakan amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menutup, Bapak Edi untuk menutup ibadah online kita hari ini. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara di mana saja yang kau berada, mari kita mau berdoa dan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya, izinkanlah saya mewakili Gembala Sidang, Bapak Pendeta Gani Wiono dan keluarga menyampaikan selamat Paskah kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Allah Immanuel, Allah sudah menang dan Dia beserta dengan Bapak Ibu saudara sekalian. Imani Dia mengasihi engkau dan Dia memberkati engkau di mana saja engkau berada. Mari angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan ke takhta kudusnya. Bapa di surga, kami bersyukur engkau menyertai kami. Engkau memberikan hikmat, akal, budi, bijaksana, bahkan kedisiplinan kami untuk tunduk kepada setiap peraturan, kepada setiap amanat pedoman firman Tuhan yang kau sampaikan buat kami. Kami harus menyadari kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa engkau Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat El Roy, Gesia Growol ini Tuhan. Di dalam kasih karunia anugerah berkat-Mu yang melimpah. Kuatkan dia, hiburkan dia, beri dia ketenangan, beri kerinduan dan semangat untuk tetap berdoa, baca firman Tuhan, memuji, menyembah, dan menempatkan Yesus yang utama dalam kehidupannya. Dan semua apa saja yang mereka kerjakan, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Semua tentang Engkau, Yesus, kami mau kerjakan. Oleh sebab itu Bapa di surga, turunkanlah berkat-Mu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi di mana saja Engkau berada. Terimalah rahmat berkat dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus yang begitu besar mengasihi engkau dan rela menjadi korban penebusan bagi saya dan saudara-saudara. Serta Dia memberikan Roh Kudus kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kepada kita semua orang yang percaya dan menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya.
Dia menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua sama-sama katakan amin. Doa kami menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Amin. Yes.